Oke. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi Ini keluar kumaha? wabarakatuh. Hah? Nuberem. Beureum. Hah? Belum. Live meeting. Oh, eta. Tes, kita perhatikan ada materinya ini. Sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari sistem persamaan linear dua variabel, kalian ada Suaranya, Kang. matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, biasa disingkat SPLDP. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian HP dari sistem persamaan linear dua variabel dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode substitusi, metode eliminasi substitusi, dan metode grafik. Dan untuk metode grafik, tunda sampai di pertemuan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada satu contoh apakah hubungan gambar ini dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa menjelaskan, silahkan di mute. Jika ada yang bisa menjelaskan atau ada yang mau menjelaskan, silahkan di mute. Silahkan, Siti Nurhasana. Ada udah di mute tuh. Apa? Silahkan. Siti Nurhasana ada? Siti Nurhasana. Silahkan dijelaskan apa hubungan dari gambar ini. Atau Rahma, silahkan di mute Rahma. Lanjut. Oke, ini nih. Apakah hubungan gambar ini dengan materi sistem persamaan linear dua variabel? Jadi kalian bisa membedakan antara
gambar 1 dan gambar 2. Lanjut. Fitri mau remote dulu ya. Kita lanjut. Nah, untuk pengertian sistem bersama di dua variabel ini itu adalah suatu sistem bersama linear dengan dua variabel. Variabel itu huruf. Variabel itu ada dua penjelasan mengenai sama linear dua variabel. Yang kedua, pengertiannya yaitu himpunan dari beberapa persamaan linear yang berkaitan dengan koefisien. Koefisien persamaan itu adalah bilangan real. Lanjut. Oke, di sini ada model. Bentuk umum sistem bersama linear dua variabel X dan Y. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini kita anggap persamaan ke-1. Lihat di kursornya. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini persamaan yang kedua. Jadi penjelasannya untuk A1 atau A dan B itu merupakan koefisien dari variabel. Contoh A1 di sini adalah koefisien dari X, B1 adalah koefisien dari Y, dan C1 itu adalah konstanta angka tunggal. Konstanta itu angka tunggal. Terus persamaan yang kedua juga sama. Ada koefisien, ada variabel, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta juga. Dengan syarat A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjut. Materi selanjutnya ada, nah ini untuk menentukan himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel ada 4 metode. Pertama substitusi, eliminasi seperti yang dijelaskan tadi, eliminasi substitusi dan metode grafik. Lanjut. Untuk satu variabel, oke, dengan variabel dari persamaan yang lain, langkah-langkahnya gini. Coba perhatikan di layar. Pilihan salah satu persamaan, kemudian nyatakan X sebagai fungsi atau Y sebagai fungsi X. Yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan lain. Ada juga contoh soal. Untuk contoh soal tadi perhatikan. Diberi dua bilangan bulat positif. Dua bilangan bulat positif ya. Bilangan pertama sama dengan 7 kali bilangan kedua setelah ditambah 2. Bilangan kedua sama dengan bilangan pertama dikurang 6. Kemudian diakarkan, tentukanlah bilangan tersebut. Berarti kita harus menentukan dua bilangan positif ini. Yang kita cari adalah dua bilangan bulat positif ini. Untuk penyelesaiannya gini. Tadi kan di soal diberi dua bilangan bulat positif. Bilangan pertama sama dengan 7 kali bilangan kedua
setelah ditambah 2. Nah, ini untuk model matematika. Kita andaikan atau misalkan bilangan pertama itu sebagai X, bilangan kedua itu sebagai Y. Ya. Tadi bilangan pertama itu adalah X. Bilangan pertama itu adalah X. Bilangan pertama itu adalah hasil jumlah dari bilangan kedua. Bilangan keduanya kan Y. Ditambah 2 dikalikan dengan. Terus masih bilangan pertama kita sederhanakan, maka untuk Y dikali 7 berarti 7Y kan. Terus 2 kali 7 kan 14. Jadi untuk X sama dengan 7Y ditambah 14. Ini merupakan bilangan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua atau bilangan kedua, dia tadi udah ambil misal yaitu sebagai Y, maka Y sama dengan tadi di soal apa? Bilangan kedua sama dengan bilangan pertama dikurang 6, berarti bilangan pertamanya adalah X. Berarti nah model matematikanya X dikurang 6 lalu diakarkan. Ya. Lalu setelah itu substitusi persamaan 1 ke persamaan kedua. Persamaan satunya 7X ditambah 14. Persamaan keduanya akar X dikurang 6. Lanjut untuk substitusi, berarti yang namanya substitusi itu masukkan, asupkeun, idgomkeun. Ya, persamaan pertama ke persamaan kedua. Maka untuk akar X dikurang 6, maka Y sama dengan akar tadi X-nya itu adalah 7Y ditambah 14. Berarti dimasukkan sebagai X. 7Y ditambah 14 dikurang 6. Maka disederhanakan jadi Y sama dengan akar 7Y ditambah 8. Mungkin kedua ruas bisa dikuadratkan. Ada pertanyaan, silahkan di mute. Ada yang mau bertanya?